Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Salam damai sejahtera dan kiranya senantiasa kita dipenuhi dengan sukacita yang datangnya dari Allah. Dan berjumpa kembali kita di awal minggu ini, tanggal 12 Mei tahun 2025, bersama saya Pendeta Santi Miawati dalam Renungan Harian Pagi Resort GKI Pulang Pisau. Adapun nats harian yang akan kita ulas dan kita maknai bersama sebagai dasar langkah karya kehidupan kita dengan segala aktivitas yang kita jalani hari ini didasarkan pada kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28 dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan memaknai firman Tuhan. Segala puji syukur dan terima kasih hanya bagimu ya Allah yang Maha Kudus. Segala ungkapan syukur dan terima kasih dalam pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kemurahan-Mu, yang telah menjaga kami dari tidur lelap kami, membangunkan kami kembali dalam keadaan baik dan sehat, dan bahkan boleh mengawali minggu ini dengan segala aktivitas di dalam rencana dan pekerjaan yang akan kami wujudkan, yang akan kami tuju dan yang akan kami capai. Biarlah segala sesuatu berjalan menurut kehendak-Mu. Oleh karena itu kami merindukan firman Tuhan untuk menuntun kami agar iman kami bertumbuh dalam kebenaran dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami dalam kami menjalani aktivitas dan berkegiatan sepanjang hari ini, serta boleh memuliakan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang boleh kami lakukan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami mengagungkan Engkau agar perjalanan hidup kami dan apa yang kami tunjukkan selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Dalam hidup keseharian, acap kali kita menjumpai atau kita menemukan bahwa ketika terjadi perpecahan, perselisihan, persengketaan, perdebatan, itu tidak selalu berhasil dipertemukan dalam kebaikan atau berakhir dengan kebaikan yang kita harapkan. Seringkali malah perpecahan, perselisihan, perdebatan itu tidak dapat dipersatukan kembali. Atau ada kalanya juga ketika terjadi perpecahan, perselisihan, perdebatan itu akan dibiarkan dengan begitu saja. Dan dari situasi-situasi ini kita belajar bahwa ketika kita mengalaminya, ketika kita berhadapan dengan keadaan demikian, maka bisa saja kita berpikir bahwa ketika kita menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka itu tidak akan bisa terjadi menurut apa yang kita inginkan. Namun tidak demikian halnya ketika Allah yang berfirman. Tidak demikian halnya ketika Allah yang bersabda dan menghendaki. Bahkan ketika situasi perpecahan, perselisihan itu terjadi antara kelompok besar, sebagaimana yang dialami oleh Israel dan Yehuda, ketika Tuhan menyatakan, maka jadilah menurut kehendak-Nya. Nah, Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, mengawali minggu pagi kita ini, kita diingatkan dan disadarkan kembali betapa pentingnya peran Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Betapa berartinya rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan betapa kita akan menemukan bahwa sesungguhnya memang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, meskipun sebagai umat yang berpikir positif, sebagai pribadi yang berusaha untuk
berusaha untuk melakukan pekerjaan kebaikan, kita pun akan berusaha melakukan hal yang sama. Tapi nyata juga bahwa tidak selalu apa yang kita pikirkan atau kita harapkan menjadi baik, itu juga akan berakhir baik. Karena sekali lagi, kemampuan kita terbatas, cara berpikir kita terbatas, dan juga pandangan kita ke depan seringkali tidak akan mampu membawa kita kepada kenyataan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita perlu belajar bagaimana membangun ketaatan yang sungguh kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melakukan segala sesuatu, Allah yang bisa membolak-balikkan hati, dan bahkan Allah yang bisa mengubah keadaan dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik, itu juga bahkan bisa menjadi baik. Seperti yang dialami oleh Israel dan Yehuda yang tadinya terpecah karena kekerasan hati umat dari bangsa dan karena kedegilan dari orang-orang yang mencoba memberontak. Tetapi ketika kita membaca kembali terutama dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28 dari Nats kita pada pagi hari ini, kita menjumpai bahwa apa yang terjadi, situasi yang kemudian dihadapi dan menjadi nubuat dari Hezkiel bagi bangsa ini, itu bukan karena pekerjaan manusia. Itu bukan karena kemampuan manusia, tapi karena rancangan Allah yang sungguh luar biasa. Bagaimana Allah kemudian menetapkan rencana dan rancangannya menjadi rencana dan rancangan yang membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi umat bangsa itu. Dan ia menyatukan kembali bangsa yang terpecah belah. Bangsa yang degil, bangsa yang tegar tengkuk. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana ketaatan dan ketundukan terhadap Allah akan membawa sukacita dan kedamaian. Dan ini pula yang kiranya bisa menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Ketika kita hendak beraktivitas, ketika kita hendak berkarya. Bisa saja kita menjumpai bahwa keadaan yang kita temui itu tidak selaras dan tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita berusaha mengerjakan kebaikan, tapi bisa berakhir dengan ketidakbaikan. Kita berusaha membangun kenyamanan, tapi kita justru berada dalam ketidaknyamanan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, kita tunduk dan taat pada perintah Tuhan, kita bersedia terus mendengarkan Tuhan dan membangun kerinduan kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan akan membuat dan menggerakkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjumpai dan menemui bagaimana pekerjaan Allah memang pekerjaan yang luar biasa dan mendatangkan damai sejahtera. Dan bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita, di mana kita juga acap kali menjumpai ada perpecahan, ada perdebatan, ada perselisihan, ada persengketaan yang seringkali membuat kita apatis dan pesimis. Apakah ini bisa dipersatukan? Apakah ini bisa diselesaikan? Apakah ini bisa berakhir dengan baik? Atau bahkan karena ketidakmampuan kita bahkan membiarkan keadaan itu berlarut dan berakhir dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan berkarya, bagaimana cara Tuhan bertindak. Bahwa sesungguhnya ketika kita membangun persekutuan di dalam dan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, di sana dituliskan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba yang berbunyi, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran
segala penghakiman-Mu. Jadi saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, apa yang disampaikan dalam bentuk nubuat Yehezkiel ini akan terus berlaku dalam kehidupan umat manusia. Karena Allah yang kita kenal bukan Allah yang hanya bersabda, tapi Allah yang kita kenal, yang melalui sabdanya, ia pun bertindak. Dan dalam sabdanya, ia menjadikan segala sesuatu baik menurut kehendaknya. Oleh sebab itu, satu hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita dengan rupa-rupa situasi dan keadaan, mari terus percaya dan tunduk serta taat pada perintah Tuhan. Bersedia memberi diri untuk terus mendengarkannya dan membangun kerinduan dan kepatuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Dengan demikian, pengakuan atas kemahakuasaan Allah, pengakuan atas kepemimpinan Allah, dan memberi ruang yang luas dalam kehidupan kita untuk Tuhan berkarya, maka kita pun akan ditempatkan sebagai umat yang merasakan betapa kasih Allah sungguh tak terbatas, betapa kemurahan Allah sungguh berharga dan sungguh bernilai, dan betapa kasih setia Tuhan akan menempatkan kita menjadi umat yang akan terus dan akan selalu dapat menyatakan pujian dan kemuliaan bagi keagungan namanya. Oleh sebab itu, biarlah kita di masa Paskah ini juga senantiasa membangun persekutuan dalam ketaatan yang sungguh, dalam pengakuan bahwa hanya tuntunan Allah saja, hanya perintah Allah saja, dan hanya ketaatan kita saja yang akan dapat membawa kita kepada kesukacitaan yang besar dan mengalami hari-hari yang menguatkan dan meneguhkan. Sehingga damai sejahtera Allah akan melengkapi dan akan terus mewarnai kehidupan kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan. Baiklah kita selalu berjalan melangkah bersama dengan Tuhan dalam gumul juang dan harap kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk renungan harian pagi yang kembali meneguhkan, menguatkan kami untuk melangkah berkarya bersama dengan Tuhan. Dalam kembara kehidupan kami, di hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga di dalamnya kami boleh mengelola waktu yang Tuhan berikan dengan arif dan bijaksana. Dan layakkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi maupun berjemaat, keluarga maupun persekutuan. Karena ketika itu semua kami bangun dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, maka selalu ada hari-hari yang indah yang boleh kami maknai. Dan selalu ada pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang akan dapat kami capai dan kami tuju, di mana di dalamnya kemuliaan bagi nama Tuhan akan senantiasa boleh menjadi nyanyian pujian dan kemuliaan bagi keagungan nama-Mu untuk selalu dapat kami suarakan, dan kami boleh menunjukkan apa yang kami tuturkan, kami pikirkan dan kami lakukan itu kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu pakailah hari-hari kami menurut kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah tangan kaki karya kehidupan kami, langkah dalam gumul juang dan harap kami, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajarkan kami, agar kebenaran-Mu yang sejati akan senantiasa menjadi pandu selamat bagi perjalanan di hari-hari yang kami tempuh, dan bahkan di minggu yang kami jalani ini. Kami serahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan yang berada dalam lingkungan pelayanan jemaat Bethesda, Hanjak Maju. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga mewarnai hari-hari kehidupan umat-Mu dalam berbagai situasi dan keadaan. Ketika berada dalam keadaan lemah, Tuhan menguatkan. Ketika berada dalam ketidakberdayaan, Tuhan memampukan. Ketika berada dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Ketika berada dalam keadaan berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan ketika kami berbeban berat, maka Tuhan memberikan kelegaan, serta jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah yang kami jumpai. Sehingga umat-Mu di lingkungan pelayanan Bethesda Hanjak Maju senantiasa juga memiliki dan menjalani hari-hari yang menyenangkan
dan menggembirakan dalam persekutuan yang menguatkan dan meneguhkan. Damai sejahtera Allah melingkupi umat-Mu di tempat ini. Baik yang berada dalam usia lanjut, keluarga, pasangan, anak keturunan, dan bahkan juga dalam berbagai situasi yang dijumpai. Ketika berhadapan dengan situasi yang menenangkan, maka umat-Mu boleh semakin dikuatkan. Ketika berada dalam situasi yang meresahkan dan menggelisahkan serta menyesakan, maka Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi dengan pikiran yang arif dan bijaksana, serta tindakan yang membawa kegembiraan dan ketenangan serta damai sejahtera. Bagi pengurus-pengurus jemaat-Mu, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi anggota-anggota jemaat, dimanapun berada, bahkan di lingkungan pelayanan Bethesda Hanjak Maju, dan sekalian kami yang berada di dalam persekutuan bersama Tuhan di wilayah pelayanan Resort GKI Pulang Pisau ini. Biarlah kami boleh memaknai minggu-minggu Paskah dalam pengorbanan Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup kembali. Dengan demikian, kuasa Tuhan menjadi keagungan dan juga sukacita yang besar, karena kami telah menjadi umat yang dimenangkan, dan kami percaya ketika kami memilih jalan untuk berkarya bersama dengan Tuhan, maka keselamatan akan Kau nyatakan bagi setiap orang yang berkenan bagi Tuhan dan berserah penuh kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dengan segala perjuangan dan pergumulan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah seru doa kami ya Bapa, yang kami serahkan pula dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, dan selamat pagi. Shalom.